Hadiratul mukarramin wonten ngarsanipun para alim, para ulama, para kasepuhan ingkang tuhu kala takdimi linangkung saking Dinas Pemerintahan Kecamatan Monggo, Bapak Camat, Bapak Sekda lan sanes-sanesipun sedaya mawon ingkang sanget kawula hormati, teman saya, sahabat saya seperjuangan, Ketua PAC Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Longgo yang sangat saya banggakan. Tidak lupa kepada semua yang hadir di majelis ini yang sangat saya cintai. Pertama kali mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita masih diberi kenikmatan zahir batin, sehat jasad, sehat rohani, bisa hadir di majelis ini tanpa ada aral suatu apapun. Mudah-mudahan menjadi wasilah amal hasanah, amal yang baik yang diterima Allah, amin, Allahumma amin. Salawat salam kita haturkan kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatul ummahnya besok di hari kiamat. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Tumariono. Saya berasal dari desa Srobyong, Alas, termasuk ketua pimpinan ranting Srobyong. Nah, di sini niat saya hanya mengaji, bukan mengajar, karena dawuh Kanjeng Nabi itu balighu ani walau ayatan, sampaikanlah dariku walau satu ayat saja. Kemudian guru-guru saya termasuk kiai-kiai saya juga menginstruksikan bahwa sedikit yang kau bisa tularkanlah, maka itu akan menjadi banyak. Dan diperkuat oleh dawuh Rasulullah, al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin, bahwa ilmu yang tidak diamalkan itu ibarat buah yang tidak ibarat pohon yang tidak berbuah. Bahkan ada makalah lagi itu karrojulin bila dakarin, seperti laki-laki yang tanpa kelamin. Untuk itu mari kita bersama-sama di kesempatan ini, alhamdulillah dari pemerintahan sudah memberi sarana untuk kita bisa sharing, saling menggali keilmuan tentunya dasar-dasar dari Quran dan hadis. Mudah-mudahan nanti bisa menghasilkan ilmu yang manfaat. Amin, Allahumma amin. Mungkin di sini saya mengkaji kitab Johari Jawairul Bukhari. Ini termasuk mutiaranya kitab Bukhari, karangannya Imam Bukhari, terus diambil sedikit-sedikit ditaruh di sini. Nah, ini nanti yang berhubungan dengan bulan ini yaitu Siam, maka saya mengaji kitab Siam bab puasa. Saya kira tidak ada kata terlambat untuk kita mencari ilmu. Nanti mohon para bapak, para hadirin, nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan setelah selesai 12:30 nanti bisa bertanya. Kalau bisa saya jawab ya saya jawab, kalau enggak mungkin bisa di sesi yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ila Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa auladi wa ashabil kiram ajma'in wa ila hadrati jami'i sayyidil anbiya wa sayyidil kiram khususan sayyidina Syaikhul Qadir Jilani wa musannif fadil kitab Syekh Mustafa Muhammad Imarah wa usulihim wa furim bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kitab Siam, kitab ini menerangkan tentang berpuasa. Babu Fadlus Siyami, bab menerangkan keutamaannya melaksanakan ibadah puasa. Wa anhu aidon anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Qala asyamu junnatun fala yarfus wala yajhalu wa inni mru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaimun marrataini walladzi nafsi biyadi la khulufu fami shaimi atyabu indallahi mirrihil miski yatruku ta'amuhu wa syarabahu wa sahwatahu min ajli asyamuli wa ana ajibihi wal hasanatu bi asri amsalihah. Riwayat dari Imam Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, asyamu junnatun, puasa itu adalah benteng. Benteng untuk apa? Benteng dari wiqayatu wasatrahu minal ma'asi au minan nar. Benteng atau pelindung atau tutup dari kita menjalankan perbuatan-perbuatan maksiat. Artinya ketika kita menjalankan puasa, kita itu untuk melakukan kemaksiatan dengan daya kita yang berkurang, ini juga nafsu akan berkurang. Maksudnya begitu. Kemudian selanjutnya adalah menjaga dari siksanya api neraka. Ini jelas merupakan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah puasa ini adalah ibadah yang sangat diutamakan, bahkan dari dulu umat-umat sebelum kita telah diwajibkan menjalankan puasa. Sudah diterangkan dalam Al-Quran ayat 185 ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, kamu semua itu diwajibkan berpuasa seperti diwajibkannya orang-orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka Nabi Adam ketika baru turun dari bumi, beliau berpuasa 1 hari 1 malam. Kemudian setiap tanggal 13, 14, 15 beliau berpuasa. Setiap tanggal 26, 20, 27, 28, 29 beliau berpuasa. Terus kemudian Nabi Adam lagi selalu berpuasa untuk supaya anak-anaknya, keturunannya ini menjadi orang yang baik. Beliau juga berpuasa ketika bertemu dengan istrinya Siti Hawa di Jabal Rahmah, itu melakukan puasa. Ketika ingin mencapai sesuatu, beliau ritual puasa 40 hari 40 malam. Puasa ini mendapat ranking yang sangat istimewa bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun hajat-hajat manusia dari zaman Nabi Adam sampai sekarang selalu melaksanakan puasa. Di antaranya yaitu penjaga dari kita, tutup dari kita supaya tidak berbuat maksiat, dan menjaga dari kita supaya terhindar dari panasnya api neraka. Fala yarfus, maka jangan berbicara kotor. Maksudnya lafasa as-shaimu fil kalam. Orang yang berpuasa ini seharusnya tidak melakukan atau berucap dengan ucapan-ucapan yang kotor. Diterangkan dalam kitab Riyadhus Shalihin itu adalah minal kadibi, berbohong, wal ghibah, ngerasani, kemudian satama, marah-marah, semua itu dilarang. Ya, untuk itu kalau kita sedang berpuasa, tahanlah supaya kita benar-benar dalam ubudiyah menjalankan puasa Ramadan ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya fala yajhal wa inni mru'un qatalahu aw satamahu falyakul inni shaimun marrataini. Fala yajhal, maka jangan bertindak bodoh. Wa inni mru'un, dan ketika ada seseorang qatalahu yang memarahimu atau memerangimu, aw satamu atau memarahimu, falyakul, maka berucaplah, ini sesungguhnya saya shaimun, itu orang yang sedang menjalankan puasa. Marrataini, ucapkanlah 2 kali. Ini kalau Imam Nawawi menerangkan boleh kita mengatakan di dalam qalbu, dalam hati saja, dan banyak ulama mengatakan terang-terangan pun tidak masalah, ya.
Ini untuk masalah ketika kita sedang puasa, untuk menahan nafsu ketika dimarahi orang, ketika kita sedang dimusuhi, maka katakan pada diri kita sendiri bahwa kita berpuasa. Walladzi nafsi biyadi la khulfu fami shaimi atyabu indallahi. Walladzi, dan demi zat nafsi yang badan saya biyadi dalam kekuasaannya. Ini maksudnya yang berbicara Nabi Muhammad. La khulufu fami shaimi, bahwasanya bau busuknya mulutnya orang yang puasa atyabu indallahi, itu lebih baik lebih baik bagi Allah Subhanahu wa taala mirrihil miski, daripada bau wanginya minyak misik. Nah, ini sumpah Nabi Muhammad itu biasanya kalau bersumpah, kalau kita disuruh bersumpah dengan huruf qasam, wallahi tawahi billahi. Kalau Nabi biasanya begitu, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang badan saya dalam kekuasaannya. Itu kalau Rasulullah sering menggunakan lafaz itu. Bahwasanya bau busuk mulutnya orang yang berpuasa itu bagi Allah lebih harum daripada harumnya bau minyak misik. Nah, ini makanya kalau kita sedang berpuasa, bau busuk ini tidak mengapa, tidak masalah. Kalau sekarang malah pakai masker, tidak terlalu bisa dicium teman-teman kita. Tapi intinya karena sukanya Allah kepada orang yang berpuasa, bau busuk mulutnya pun menurut Allah lebih wangi daripada baunya minyak misik. Karena minyak misik ini minyak yang istimewa. Biasanya itu dalam acara-acara ritual sering digunakan. Nah, itu pun tidak mampu mengalahkan baunya, bau busuk mulutnya orang-orang yang berpuasa. Yatruku ta'amuhu, yang meninggalkan makanannya, wa syarabu, dan minumannya, wa syahwatahu, dan syahwatnya, min ajli, karena saya. Asyamuli, puasa itu bagi saya. Wa ana aji, dan saya yang akan membalasnya, bihi, puasa tersebut. Wal hasanatu, kebaikan satu, bi asri amsalnya, mendapat 10 lipatan dari kebaikan itu, dari kebaikan tersebut. Nah, ini orang yang puasa sudah jelas bahwasanya beliau meninggalkan makan dan minum, juga meninggalkan syahwatnya, tapi niatnya min ajli, hanya karena Allah. Maka diterangkan dalam hadis Rasulullah, man soma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Orang yang berpuasa karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka pahalanya diampuni semua dosanya. Amin Allahumma amin. Nah, kalau ada pertanyaan terus dosa apa yang diampuni? Itu diterangkan dalam kitab Jawahir Bukhari juga, itu minas sogoir. Diterangkan di sini, laisa li shaimi fi hadu asyirin baini wa baina ibadi. Saya Allah kepada orang-orang yang berpuasa itu tidak ada rahasia antara saya dan hambaku. Yaf'aluna kholisan liwaji, yang melakukan ibadah khusus ikhlas hanya karena saya. Ini Allah yang berkata begitu. Wa makna shaumul lughatan al-imsak, sedangkan makna puasa itu di dalam bahasa adalah menahan. Wa syar'an imsaku an jami'il muftirati jami'in naharin. Kalau menurut istilahnya, bahasa syara'nya adalah menahan dari semua hal-hal yang membatalkannya di semua hari yang menyebabkan diterima berpuasa. Biniatin maksusatin, dengan niat yang dikhususkan. Niatnya yang paling umum, nawaitu sama godin an adai fardhi syahri ramadana di sanati fardhillah ta'ala. Ya. Nah, untuk niat berpuasa sendiri itu harus dilakukan pada waktu malam.
Wa yajibu saumu Ramadan bi ru'yatil hilal. Nah, wajibnya berpuasa itu dengan melihat hilal, bi ru'yatil hilal. Maka kalau di Indonesia ini ada dua metode ya, metode hisab dan metode ru'yah, teropong itu. Kalau kita para nahdiyin biasa tetap menggunakan ru'yah, meskipun hisab tetap kita gunakan. Karena dasar-dasar dalam kitab-kitab salaf itu kebanyakan memang ru'yah, atau terlihat dengan mata telanjang ya. Karena di Indonesia ini tidak mungkin bisa dilihat dengan mata telanjang, maka menggunakan alat. Nah, terus untuk menentukan hilal itu sendiri itu harus sudah ada 2 derajat lebih, itu baru menetapkan tanggal tersebut. Seperti yang kemarin itu ya, sudah ada 2 derajat lebih, maka diputuskan oleh Kementerian Agama bahwasanya puasa sudah bisa dilaksanakan ya. Tuh. Wa yajibu shaum Ramadan bi ru'yatil hilal au istikmali sabana salasina. Nah, ketika tidak terlihat hilal, terus bagaimana? Maka kita genapkan jumlah wilangan hari Sabannya itu, karena kadang kan 29 sampai 30, maka kita genapkan menjadi 30 yang Sabannya baru kita puasa Ramadan, memulai tanggal 1-nya karena tidak terlihat. Nah, kalau memang ada negara lain yang lebih dekat dari Indonesia misalnya melihat hilal tersebut, maka kita mengikuti yang sudah terlihat di negara tetangga tersebut. Misalkan Malaysia sudah melihat, di sini tidak, maka kita mengikuti negara Malaysia gitu. Itu tuntunan yang diajarkan oleh para salafun sholeh, para ulama yang kita ikuti sampai sekarang. Wa syurutu wujubihi, dan syarat wajibnya puasa al-Islam balik wal akal wal qadru ala shaumi. Wajibnya puasa itu 1 harus beragama Islam, 2 harus balik antara umur 15 tahun itu. Kalau laki-laki cirinya sudah mengeluarkan mani, kalau perempuan sudah menstruasi. Balik wal akal juga akalnya sehat, tidak gila. Wal qudratu ala shaumi, dan mereka benar-benar mampu menjalankan puasa, artinya tidak berpenyakit, tidak orang tua yang sangat tua, tidak sedang bepergian. Nah, itu syarat wajibnya melaksanakan puasa. Wa suruti sihatil islami wa tamyiz wa niqa minal haid wa nifas wal waqtil qabil li shaumi. Dan syaratnya harus sehatnya Islam, maksudnya benar-benar selamat atau bersih dari haid kalau yang perempuan, haid, nifas di waktu puasa tersebut. Wa yahrumu walayan iqadu saumu yaumal idani wa ayamut tasrik. Lah, puasa ini walaupun sangat baik, ini ada 5 hari yang di situ tidak boleh kita menjalankan puasa. Yang pertama yaitu Idaini, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ini sangat dilarang, bahkan itu haram. Maka mungkin ada para bapak, para ibu yang riyadhah kadang itu, atau anak-anaknya puasa dalail misalkan 1 tahun, atau dalail khairat 7 tahun berpuasa, itu di hari-hari itu tetap tidak boleh berpuasa, tetap makan gitu. Tuntunan agama seperti itu. Dan ayamut tasrik, hari tasrik yaitu hari setelah Idul Adha, tanggal 11, 12, 13 itu haram kita melakukan berpuasa, tidak boleh. Wa yaumusak wa yukrahu syamunis fisani fi Sa'ban ila ayyufa fi qa'adatul lahu aw yasilu bima qablahu wa man sarra'a fi yaumin naflin yajuzu lahu qat'uhu. Kemudian ada puasa yang dimekruhkan, dan makruhnya itu mendekati haram, tanggal 30 Sa'ban, karena di situ hari sak yang dimamangkan, ya dibimbangkan, ada kalanya itu sudah masuk tanggal 1 Ramadan, dan ada kalanya nanti tetap di tanggal 30 Sa'ban. Maka di hari-hari itu
kita tetap tidak boleh atau tapi tidak haram ini makronya makruh haram yang mendekati haram maksudnya begitu, kecuali orang yang sudah menjadi adat berpuasa misalkan yaitu tadi punya rutinan dalail Quran, dalail khairat atau puasa Senin Kamis pas di hari itu pas hari Senin atau di hari Kamis. Nah, maka itu bisa dilakukan tidak apa-apa kalau memang seperti itu, atau punya riadoh puasa Dawud, satu hari puasa, satu hari tidak, satu hari puasa. Nah pas di situ gilirannya pas berpuasa maka tetap menjalankan puasa. Wa fardhu shaum, fardunya puasa satu aniyatu lailan likulli yaumin min Ramadan wa nadri wal qada wal kafarah. Ketentuan niat melakukan puasa itu adalah yang pertama wajib niat di waktu malam. Kalau niatnya di waktu siang tidak boleh. Setiap malam, baik itu puasa Ramadan, puasa nadar, puasa qada atau puasa kafarat. Karena semua ini adalah puasa yang wajib. Puasa nadar itu ketika Anda punya sesuatu, misalkan wah ini nanti kalau saya tembus bisa beli mobil mendapat harga murah, nanti saya berpuasa 3 hari. Nah puasa ini tetap namanya puasa nadar dan itu hukumnya wajib. Kalau puasa kafarat, misalkan hari ini bapak ibu sedang bepergian, yang boleh untuk mengodok sholat karena sudah ada 2 marhalah atau 15-16 farsa, itu berarti Anda tidak berpuasa. Nah nyaurnya di hari yang lain itu namanya tetap dinamakan puasa wajib, itu kafarat atau kodok ya. Kafarat itu kodok, yang kafarat itu puasa ketika sakit. Nah, sakit itu namanya tebusan. Kalau dalam ilmu fikih diterangkan kita bisa memilih antara membayar fidyah dendo itu atau puasa. Misalkan sakit beberapa hari yang tidak mungkin berpuasa, itu kemudian membayar fidyah boleh. Kalau memang sakitnya tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Nggih, sampun. Niatnya harus imanan wahtisaban liwajihail karim, hanya karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mahaluha qalbun, tempatnya niat ini di dalam hati. Terus melafatkannya bagaimana? Melafatkannya itu menurut ulama termasuk madhab Imam Syafi'i, termasuk Imam Nawawi dalam kitab Majmu' itu hukumnya sunnah. Jadi kita misalkan sholat usolli fardhu duhri arba'a raka'atin musabbihan berarti ada amumal ta'ala, itu yang lesannya sunnah, yang di dalam hati hukumnya wajib. Maka ketika kita hanya mengucapkan di bibir dan hatinya tidak kerentek apapun, ini tidak sah. Puasa juga begitu. Ketika kita setelah tarawih nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadis sanati fardhal lillahi ta'ala, tapi hati kita itu tidak ada kerentek, maka itu juga tidak sah atau tidak termasuk niat, karena yang dihitung hati. Dan apabila lisan tanpa berucap tapi hatinya ini sudah kerentek niat, nah itu malah sah, itu malah boleh ya. Nah untuk jenis puasa itu harus ditentukan. Nah, misalkan Ramadan, jenengan harus bilang nah itu sama godin an ardai Ramadan. Nah untuk kata fardunya ini dihilangkan tidak apa-apa, karena kalau Ramadan sudah pasti fardu. Nah itu pendapat ulama termasuk yang diterangkan di kitab Fathul Mu'in begitu. Syahrul Ramadan saja boleh atau syahri Ramadan lebih boleh, karena pasti Ramadan itu tidak akan sunnah, puasanya pasti hukumnya wajib. Itu alasannya begitu ya. Setengah siji kan? Belum? Ya, nanti setengah siji selesai, nanti untuk pertanyaan dipersilahkan. Setengah satu. Kemudian tarkul muftiroti, meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Ini wajib, makanya kita harus tahu hukum-hukum syarat wajibnya, fardunya, kemudian yang membatalkannya. Yang pertama usul aini
min mangkodim maftuhin ilal jafi kadimak wal batin lil halqi wal udun wal batin wal ikhlil. Sampainya sesuatu kepada badan kita yang dimana makan lubang, telinga, hidung, mulut, jalan depan dan jalan belakang. Ini ketika kemasukan sesuatu ini membatalkan puasa. Kalau amdan ya syaratnya sengaja memasukkan hal tersebut. Atau ada yang tertutup, lubang tertutup diterangkan dalam kitab Fathul Qorib itu seperti yang langsung tembus ke otak. Karena di area kepala ini ada luka. Nah itu di situ diterangkan langsung menembus ke otak, maka juga bisa membatalkan. Lah untuk suntik ini tidak apa-apa. Kenapa ada apa-apa? Itu isinya obat, tapi tidak dari jalan yang membuka dan tidak sampai ke otak. Kemudian di pantat ya, itu tidak apa-apa. Lah untuk infus ini ikhtilaful ulama, ada perbedaan ulama. Ulama menerangkan, nah infus itu karena isinya itu nutrisi. Kalau orang tidak makan beberapa hari mampu, maka ini membatalkan. Tapi ada pendapat lagi tidak membatalkan. Tapi jangan sampai, artinya kalau memang tidak benar-benar membutuhkan infus itu jangan dipakai, gitu ya. Nah, untuk ikhtiyat, karena kita biasanya kalau ada ikhtilaf perbedaan dalam hukum, kita mencari atau berhati-hati. Nah, sebaiknya jangan. Jadi, maksud saya begitu. Maka kita seorang santri itu sudah sering diajari, Pak. Kalau ada perbedaan pendapat dalam kitab-kitab pun ada. Nah, untuk itu saling toleran itu memang diperlukan karena hukum ini bukan untuk mencari kemadorotan, tapi untuk mencari kemaslahatan. Bukan untuk mencari bahaya, tapi untuk mencari kebaikan. Nah, maka memang termasuk kita ya banomnya Nahdiyin ini ya itu. Jadi kita bisa merangkul dari semua kalangan, termasuk dalam kitab-kitab itu dalam perbedaan kita uraikan semua. Nah, tergantung nanti pendapat-pendapat kita sepakat yang mana, mau ikut yang mana, asal jangan ngawur itu diperbolehkan. Dan madhab kita yang disepakati oleh Aswaja itu kan ada 4, Syafi'i, Hanafi, Hambali, Ahmad. Ini semuanya boleh diikuti dan itu berbeda semuanya. Selanjutnya wal wat'u amdan. Ini karena sudah bapak-bapak saya terangkan sedikit vulgar, tidak apa-apa. Sampun. Yaitu bersetubuh dengan sengaja. Nah, kalau di waktu malam boleh, karena dulu itu ketika awal-awalnya turun syariat ini dilakukan, itu kalau sudah maghrib makan itu terus kumpul karo bojo boleh, tapi setelah isya sampai sahur tidak boleh. Nah itu akhirnya diturunkan ayat ukhillalakum lailatas syamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan bagi kamu berkumpul dengan istrimu atau suamimu karena wanita adalah pakaiannya laki-laki dan laki-laki pakaiannya perempuan. Akhirnya terus dihalalkan boleh pada waktu malam kita makan, kita menggauli istri itu diperbolehkan. Sekian singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah besok kita lanjut kelanjutannya. Untuk pertanyaan dipersilakan sebelum saya tutup. Monggo para bapak menawi enten sing taklet. Monggo. Ibu-ibu menawi enten sing taklet monggo. Nek poso lek terus kerinan piye Pak, urung ngadu sing ngono tak jawab. Kadang jenengan kumpul bar sahur jek ngantuk, terus turu ujug-ujug makser wis subuh. Kan ana sing model ngoten niku. Ngono niku piye, oleh poso ta ora? Ngono. Nah, itu diperbolehkan. Misalkan jenengan sudah terlanjur berkumpul dengan suami, sunnahnya itu setiap malam harus langsung mandi, sunnah tapi tidak wajib. Nah, ketika kerinan itu riwayat dari Sayyidatina Aisyah, karena Rasulullah SAW yukrihu fajro
wahwa junubun, beliau itu sudah memasuki waktu fajar dan dalam keadaan junub min ahli karena menggauli istri-istrinya. Sumaktasilu, kemudian kanjeng Nabi itu mandi, waya sumur dan berpuasa. Ini hadisnya. Jadi diperbolehkan misalkan terjadi hal-hal seperti itu. Untuk niat, ketika kita lupa bagaimana? Untuk madhab Syafi'i tetap tidak diperbolehkan. Karena jenengan niat setiap malam tapi kok tidak lupa, maksudnya ini tidak sah. Tapi makanya para ulama, misalkan terus saya ketika jadwal saya di Ramadan pertama di masjid saya Nuluda itu saya instruksikan kepada jamaah, ini hari pertama bulan Ramadan, mari kita intikal madhab, pindah madhab Imam Malik. Nah Imam Malik itu membolehkan di awal Ramadan niat untuk 1 bulan. Nah akhirnya kalau kita melaksanakan itu, nanti ketika kita lupa tidak niat, nah ini tidak apa-apa itu. Tapi tetap intikal madhabnya ya kertek di hati itu, bahwa kita mengikuti madhab Imam Malik yang niat 1 bulan itu. Tapi tetap kita niat setiap malam hanya untuk menjaga ketika kita lupa. Ya. Pun nggih menawi mboten pertanyaan kalau cekap wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.